Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan presentasi tentang analisis perbandingan dan evaluasi buku biologi SMA atau MA pada materi sistem ekskresi. Nah, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Dinda Syafitri dan rekan saya Salsabila Sihaan. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Salsabila Sihaan. Kepada Salsabila saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian kajian teori. Nah, dalam kajian teori itu secara ontologis keberadaan buku teks sangat penting di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu secara epistemologis, buku teks disusun atau ditulis oleh ahli pada bidang masing-masing, bertujuan untuk tujuan instruksional tertentu dan ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya itu secara aksiologis. Nah, buku teks digunakan oleh guru dan peserta didik untuk mempermudah pemahaman atas pokok bahasan yang sudah digariskan dalam kurikulum. Nah, pada kali ini materi kami membahas tentang ekskresi, yaitu sel-sel tubuh makhluk hidup selalu melakukan proses oksidasi. Nah, oksidasi ini merupakan salah satu metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Metabolisme ini menghasilkan energi yang kamu butuhkan untuk melakukan berbagai kegiatan. Selain itu, menghasilkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh. Pengeluaran zat-zat sisa tersebut melalui alat-alat ekskresi yang membentuk suatu sistem ekskresi. Ekskresi adalah suatu proses pengeluaran zat-zat hasil metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya di sini analisis dan perbandingan buku yang akan saya sampaikan sendiri materinya, di mana analisis pada buku pertama. Nah, referensi materi terhadap KI dan KD, yaitu pada buku pertama ini penjabaran materi sistem ekskresi sudah relevan dengan KD dan KI. Nah, materi yang dijabarkan pada buku 1 ini dapat dilihat pada materi sistem ekskresi ya, berdasarkan materi yang dijabarkan. Juga terdapat juga pada buku 1 terdapat juga tugas evaluasi yang mengarah pada KI dan KD. Nah, untuk konsistensi materi terhadap KI dan KD pada buku 1 ini, konsistensi materi sistem ekskresi terhadap KD dan KI sudah dijabarkan secara konsisten pada buku tersebut. Nah, pada buku tersebut materi pada sistem ekskresi pada buku pertama ini sudah membahas seputar sistem ekskresi yang sudah sangat konsisten pada materi tersebut. Nah, untuk kecukupan materi KI dan KD pada buku 1 ini, materi sistem ekskresi yang dijabarkan sudah memenuhi ketentuan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan KI dan KD. Nah, materi pada sistem ekskresi yang dibahas pada buku pertama sudah jelas baik itu sistem ekskresi manusia maupun pada hewan. Nah, untuk struktur mikro atau kebahasanya itu pada buku 1 ini, struktur mikronya itu berkaitan dengan tata bahasa yang digunakan dalam kalimat-kalimat yang menjelaskan materi sistem ekskresi yang ditulis dengan bahasa yang baku, tidak berbelit, dan mudah dipahami. Nah, maksudnya itu dalam struktur bahasanya itu dia pada buku pertama ini sangat mudah dimengerti bagi siswa maupun guru dalam mempelajarinya. Nah, untuk analisis yang kedua, pada analisis buku kedua, pada buku kedua penjabaran materi sistem ekskresi sudah relevan dengan KD dan KI tentang relevansi materi terhadap sistem ekskresi ya. Nah, jadi kan terdapat juga tugas dan evaluasi pada buku kedua ini.
Nah, konsistensi materi terhadap KI dan KD pada buku kedua ini sudah konsisten karena dari bab 2 dari buku kedua ini di awal materi sistem ekskresi sudah dijabarkan dengan konsisten dan baik dalam membahas seputar sistem ekskresi. Nah, untuk kecukupan materi terhadap KI dan KD pada buku kedua materi sistem ekskresi dijabarkan masih sudah memenuhi ketentuan kompetensi yang akan dicapai KI dan KD. Nah, pada buku kedua ini materi ekskresi kan yang dijabarkan sudah memenuhi konsisten KI dan KD karena pada penjabaran materi pada buku kedua ini penjabaran materi sistem ekskresi yang dijabarkan oleh buku kedua sudah memenuhi konsistensi baik itu sistem ekskresi pada manusia maupun sistem ekskresi pada hewan. Nah, untuk struktur mikro kebahasaannya itu pada buku kedua ini, bahasa yang digunakan dalam penjabaran materi sistem ekskresi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, untuk analisis buku ketiga, untuk relevansi materi terhadap KI dan KD, buku ketiga ini pada materi sistem ekskresi sudah relevan sehingga dapat digunakan sebagai buku pendamping bagi siswa dan dalam memahami materi sistem ekskresi. Nah, untuk konsistensi materi terhadap KI dan KD, konsistensi buku ketiga ini yang dijabarkan cukup sesuai dengan KI dan KD karena pada sistem ekskresi yang dibahas baik sistem ekskresi manusia maupun sistem ekskresi pada hewan itu sudah sangat konsisten. Nah, untuk kecukupan materi terhadap KI dan KD pada buku ketiga ini materi sistem ekskresi yang dijabarkan sudah memenuhi ketentuan dan kecukupan sesuai dengan KI dan KD karena sistem ekspresi yang dijabarkan pada buku ketiga sudah memenuhi kecukupan materi KI dan KD. Pembahasan pada buku ketiga menjelaskan materi sistem ekspresi manusia, hewan, dan gangguan yang terjadi pada sistem ekspresi manusia. Nah, untuk struktur mikro atau kebahasaan pada buku ketiga ini penjabaran materi sistem ekspresi sudah baik dan untuk kebahasaannya sudah baku dan mudah dimengerti sehingga buku ini dapat menjadi buku pendamping bagi siswa dalam mempelajari sistem ekspresi baik pada manusia maupun pada hewan. Nah, untuk materi selanjutnya evolusi isi buku akan disampaikan pada rekan saya Salsabila Siaan. Kepada Salsabila saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu di bagian evaluasi isi buku akan saya sampaikan. Nah, secara umum pada buku yang telah dianalisis baik itu buku pertama, 2, dan 3 sudah memenuhi aspek analisis buku yaitu relevansi materi sistem ekspresi terhadap KI dan KD, konsistensi materi sistem ekspresi terhadap KI dan KD, kecukupan materi sistem ekspresi terhadap KI dan KD, dan struktur mikro atau kebahasaan. Dari keempat aspek tersebut, ditemukan bahwa pada ketiga buku yang sudah kami analisis, dan ketiga sudah relevan serta memiliki penjabaran dan isi buku yang sudah sesuai dengan ketentuan KI dan KD. Dari hasil analisis dan perbandingan bahwa buku yang telah diteliti cukup menarik atau membawa perhatian siswa pada materi pelajaran mencantumkan gambar yang tidak akan membuat siswa yang membacanya merasa bosan. Gambar yang terdapat pada buku juga membantu siswa dalam memahami materi sistem ekspresi. Materi yang disampaikan tidak melebar pada materi-materi yang lain, sesuai dengan apa yang tercantumkan. Secara keseluruhan, bahasa atau gaya bahasa pada ketiga buku sudah baku, mudah dipahami, dan dimengerti oleh pembaca, khususnya para peserta didik. Nah, media pembelajaran pendukung. Dalam menunjang proses pembelajaran agar materi yang diajarkan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa, diperlukan media pembelajaran. Menurut Hamka 2018, bahwa media pembelajaran dalam didefinisikan
sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima peserta didik dengan utuh serta menarik minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sasa Siahaan yang telah menyampaikan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.